Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursini. Saya mahasiswi STIMIK Tasikmalaya kelas reguler sore. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit memaparkan bagaimana proses manajemen risiko yang ada di PT Angkasa Pura. Sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng. Proses manajemen risiko yang ada di PT Angkasa Pura. Yang pertama ada sistem manajemen risiko. Nah, untuk perkembangan industri penerbangan yang sangat pesat menyebabkan risiko yang dihadapi perseroan pada setiap proses bisnisnya itu menjadi semakin kompleks. Risiko-risiko pada perseroan baik dalam operasional sehari-hari maupun dalam pengembangan bisnis dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Nah, untuk itu perseroan mengembangkan satu kerangka pengelolaan risiko perusahaan yang menyeluruh, Enterprise Risk Management, guna meminimalkan potensi kerugian dan mengoptimalkan profitabilitas, kemudian menciptakan nilai perseroan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, mendorong standar praktik terbaik tata kelola perusahaan, serta menjadikan budaya risiko sebagai bagian dari budaya perseroan. Kemudian ada penerapan manajemen risiko. Kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko perseroan di tingkat korporasi dilaksanakan oleh Risk Management Committee yang terdiri atas Board of Directors serta didukung oleh jajaran pejabat satu tingkat di bawah direksi sebagai anggota. Nah, secara umum, fungsi manajemen risiko kantor pusat bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melakukan tindak lanjut terhadap laporan manajemen risiko, melakukan pemantauan profil risiko perseroan termasuk rencana penanganannya. Nah, kemudian memberikan rekomendasi kepada Risk Management Committee, mengevaluasi kebijakan strategis, memantau pelaksanaan manajemen risiko, serta bersama-sama dengan pengelola risiko di lingkungan kantor pusat untuk melaksanakan proses manajemen risiko. Nah, pada tingkat kantor cabang juga terdapat fungsi manajemen risiko yang bersama-sama dengan memiliki risiko risk owner. Kantor cabang melaksanakan proses manajemen risiko dengan tahap melaksanakan identifikasi, kemudian analisis, evaluasi, dan menentukan penanganan risiko serta melakukan monitoring terhadap risiko-risiko yang telah teridentifikasi. Nah, berdasarkan serangkaian evaluasi secara berkala di lingkungan Angkasa Pura Airport terkait dengan pengimplementasian manajemen risiko dilakukan beberapa perbaikan serta pengembangan selama tahun 2015. Di antaranya, yang pertama ada aspek pengelolaan risiko menjadi poin dalam Key Performance Indicator bagi 13 kantor cabang. Kemudian dilakukannya pendampingan terhadap penyusunan profil risiko pada proyek pengembangan bandar udara maupun pembangunan bandar udara baru. Dan dilakukannya pendampingan oleh tim kantor pusat kepada kantor cabang dalam rangka penyusunan profil risiko tahun 2016 dan penerapan RKAP berbasis risiko di lingkungan Angkasa Pura Airport. Nah, kemudian dilakukannya pendampingan terhadap penyusunan profil risiko pada proyek pengembangan bandar udara maupun pembangunan bandar udara baru. Nah, kemudian terhadap seluruh usulan
investasi yang akan diajukan, kajian risiko menjadi salah satu dokumen pendukung utama sebagai syarat dalam pengambilan keputusan. Kemudian dilakukannya kampanye menjadi risiko secara berkala setiap tahunnya dengan tema pada tahun 2015 adalah himbauan kepada seluruh pemilik risiko untuk secara aktif terus mengelola risiko pada proses bisnisnya. Nah, kemudian ini adalah skema atau gambar strategi pengelolaan risiko yang ada di PT Angkasa Pura. Ada establishing the context, risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, communication and consolidation, kemudian juga ada monitoring and review ya. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi pelaksanaan manajemen risiko. Nah, sebagai upaya memastikan keberlanjutan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Angkasa Pura Airport, maka secara berkala mulai tahun 2014 dilakukan evaluasi tahunan terhadap penerapan manajemen risiko melalui pengukuran maturitas manajemen risiko. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui dan memetakan sejauh mana efektivitas penerapan manajemen risiko yang ada di lingkungan perseroan. Selain itu, melalui serangkaian proses pengukuran maturitas manajemen risiko dapat diketahui pula kualitas penerapan manajemen risiko yang ada di lingkungan perseroan sehingga dapat digunakan sebagai bahan oleh manajemen dalam menyusun strategi dan program-program pengembangan menjadi risiko perseroan di masa yang akan datang. Nah, dalam melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko digunakan model pengukuran maturitas dengan 5 tingkatan: awal, pemula, kompeten, mahir, sampai dengan pemimpin pada tingkat teratas yang mempresentasikan tingkat kemampuan atau kapabilitas dan atau perseroan sebagai entitas untuk mengelola risiko dalam mencapai tujuan atau sasaran yang dicanangkan. Adapun aspek terukur yang digunakan dalam pengukuran tersebut terdiri dari 6 atribut, diantaranya ada budaya, kemudian ada pengalaman, terus ada proses, ada aplikasi, ada kepemimpinan, dan ada prinsip. Nah, ini adalah bentuk tabel hasil pengukuran maturitas manajemen risiko tahun 2015 yang ada di PT Angkasa Pura.